Oke teman-teman, kali ini kami ada di sini bersama dengan kakak-kakak, ada Kak Elvita, Kak Meni, Kak Tias, dan Kak Daniel sendiri. Hari ini kami bersama dengan kakak-kakak di sini akan berbicara tentang bersyukur atau mengucap syukur ya. Jadi nanti kami akan berbincang-bincang, kami akan sama-sama sharing tentang mengucap syukur. Harapannya apa yang kami bicarakan hari ini teman-teman FC semuanya boleh mendapat sesuatu yang berguna dari sharing-sharing kakak-kakak pada saat ini. Teman-teman, sekarang kita akan bercerita bersama-sama dengan kakak-kakak mentor yang ada di tempat ini. Nah, sekarang kakak mau menyapa dulu dari Kak Elvita dulu ya. Kak Elvita, gimana kabarnya Kak Elvita? Baik, Kak. Nah, syukurlah kalau kabar Kak Elvita baik. Semuanya baik? Iya, semuanya baik. Baik saja. Kak Minion, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya? Ya, baik saja. Semuanya lancar? Puji Tuhan lancar. Oke, terima kasih. Kak Tias gimana? Ya, kabarnya baik saja. Ternyata semuanya kabar kami di sini kakak-kakak semuanya kabarnya sehat. Kami semuanya di sini dengan semangat. Teman-teman, jadi gini. Hari ini kan kita mau berbicara tentang mengucap syukur. Nah, menurut saya itu mengucap syukur itu sangat penting ya bagi kita semuanya, karena dengan mengucap syukur perasaan kita akan lebih bahagia, kita akan merasa lebih sukacita apabila kita tetap mengucap syukur dalam setiap keadaan kita. Nah, saya mau tanya dulu kepada Kak Elvita, menurut Kak Elvita mengucap syukur itu apa Kak? Oke, mengucap syukur itu adalah sesuatu hal yang kita berterima kasih karena kita mungkin diberikan kesempatan untuk hidup. Dan contohnya adalah contoh mengucap syukur yang saya lakukan hari ini adalah mengucap syukur pada Tuhan karena bisa bangun pagi. Itu salah satunya, bisa bangun pagi, mengucap syukur karena ketika kita bisa sampai di pagi hari, itu artinya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati hidup di hari itu. Jadi itu salah satu contoh dari kita mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu adalah sesuatu hal yang dipercayakan dengan kita dan kita tidak lupa mengucap syukur. Yang pertama adalah kita mengucap syukur atas kehidupan kita, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih percayakan hidup ini kepada kita. Itu sih dari saya. Wah, luar biasa ya teman-teman. Teman-teman sudah dengar bagaimana menurut Kak Elvita, ternyata kalau mengucap syukur itu ketika kita bisa bangun pagi pun kita harusnya sudah bisa mengucap syukur ya, karena kita masih bisa bangun dengan sehat. Nah, oke teman-teman, sekarang saya akan bertanya kepada Kak Meniman. Menurut Kak Meniman, mengucap syukur itu bagaimana Kak? Oke, menurut saya mengucap syukur itu salah satu ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Contohnya, kalau kita dapat uang dari orang tua, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih juga kepada orang tua. Dan yang kedua, ketika kita ada teman di samping kita, terus dia menegur kita, kita juga harus berterima kasih kepadanya. Itu saja. Oke teman-teman, menurut Kak Meniman, mengucap syukur jika kita mendapatkan uang, mendapatkan sesuatu, barang atau apapun itu kita seharusnya bersyukur karena kita bisa mendapatkannya. Nah, sekarang yang terakhir dari Kak Tias, bagaimana pendapat Kak Tias? Menurut Kak Tias itu bersyukur itu apa? Menurut saya bersyukur itu adalah salah satu tindakan di mana kita berterima kasih atas apa yang kita dapatkan, atas apa yang kita alami, baik itu yang buruk ataupun yang baik gitu dalam kehidupan kita. Jadi mengucap syukur itu bukan karena hal-hal yang baik saja yang kita lakukan, yang kita dapatkan, tetapi ketika ada hal yang tidak baik sekalipun kita harus bersyukur gitu. Oke, luar biasa ya teman-teman, dari Kak Tias. Mengucap syukur itu bukan hanya ketika kita mendapatkan barang, bukan ketika kita mendapatkan uang, atau bukan ketika kita hanya senang saja kita mengucap syukur, tapi dalam keadaan yang mungkin itu menyedihkan, menyakitkan, kita juga harus bersyukur. Dalam hidup kita sehari-hari, teman-teman pernah nggak alami sesuatu hal yang membuat teman-teman kadang
hampir tidak mampu mengucap syukur? Hal apa saja? Mulai dari Kak Tias, coba Kak Tias. Hal yang membuat saya terkadang tidak bisa mengucap syukur ya ketika patah semangat gitu, putus asa gitu atas apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Misalnya ketika saya kehilangan salah satu anggota keluarga gitu, itu membuat saya putus asa gitu. Akhirnya saya terkadang menyalahkan diri saya gitu atau menyalahkan hal yang lain. Akhirnya saya tidak bisa untuk mengucap syukur dari apa yang sudah terjadi. Tapi sekarang Kak Tias, apakah dengan meskipun mungkin ada dari anggota keluarganya yang mungkin harus kehilangan dari salah satu anggota keluarganya atau mungkin mengalami suatu masalah, apakah Kak Tias sekarang sudah mampu mengucap syukur? Untuk saat ini ya, saya sudah bisa untuk mengucap syukur gitu. Karena saya melihat bahwa segala yang terjadi itu pasti Tuhan punya rencana yang baik gitu ya. Jadi dengan hal itu saya melatih diri saya untuk terus mengucap syukur. Dan pernah mengalami kehilangan keluarga dan hampir tidak mampu bersyukur. Iya, dan itu sangat memukul diri saya sendiri ya, karena apalagi orang yang memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan saya, itu membuat saya hampir tidak bisa untuk mengucap syukur. Nah, oke, terima kasih Kak Tias. Nah, teman-teman, ternyata setiap kita pernah mengalami suatu masalah. Mungkin itu yang membuat kita tidak mampu bersyukur. Seperti Kak Tias tadi, dia harus kehilangan dari salah satu keluarganya yang membuat dia mungkin ngapain saya mengucap syukur, sedangkan orang yang saya kasih itu harus meninggalkan saya, orang yang saya kasih itu harus pergi dari kehidupan saya. Bahkan masalah-masalah itu membuat Kak Tias mungkin pernah mengalami untuk apa mengucap syukur, tidak ada gunanya mengucap syukur. Nah, tapi luar biasa Kak Tias, teman-teman, meskipun dia pernah mengalami kehilangan keluarga yang mungkin paling dikasihinya, tapi dia tetap mampu mengucap syukur. Nah, dari Kak Meni, bagaimana Kak Meni? Apa yang membuat Kak Meni mungkin hampir tidak bisa mengucap syukur, dan apa yang membuat Kak Meni sekarang jadi bisa mengucap syukur? Ya, hal yang saya tidak bisa bersyukur yaitu mengerjakan sesuatu hal dengan bersungguh-sungguh. Contohnya, kalau saya dapat tugas dari guru atau dosen, saya mengerjakan tugasku itu bukan dengan keikhlasan saya, tapi saya mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, tapi saya belajar untuk menerima tugas itu, saya mengucap syukur. Contohnya, ketika guru saya atau dosen saya memberikan tugas untuk saya menerimanya dengan ucapan syukur. Saya berterima kasih. Oh, terima kasih ya Pak Guru sudah memberikan tugas untuk saya. Tapi sekarang saya sudah mulai mengucap syukur. Nah, setiap tugas yang dikasih oleh dosen atau guru, saya harus berterima kasih dan mengerjakan dengan tulus. Itu saja. Oke, terima kasih Kak Meni. Ternyata dengan tugas-tugas yang banyak mungkin itu bisa kadang membuat kita tidak mampu bersyukur ya. Karena apa? Karena kita bersungut-sungut melakukannya. Wah, dikasih tugas banyak nih, ngapain? Jadi akhirnya bersungut-sungut, tidak bersyukur. Nah, teman-teman, bagaimana? Mungkin teman-teman dikasih orang tua kita tugas mengerjakan pekerjaan rumah, menyuci piring, menyuci pakaian, membersihkan rumah, atau memasak, menjaga adik dan sebagainya. Apakah teman-teman langsung bersungut-sungut, ngapain begitu banyak pekerjaan yang diberikan kepada saya? Seperti itu. Apakah teman-teman pada akhirnya bersyukur, oh terima kasih, ternyata saya masih bisa melakukan menyuci piring, saya masih sehat untuk bisa mengerjakan rumah. Nah, teman-teman, jangan sampai teman-teman bersungut-sungut ya dalam mengerjakan pekerjaan rumah teman-teman. Dan yang terakhir, kakak kan nanya kepada Kak Elvita, kalau dari kakak gimana? Pengalaman sehingga membuat saya tidak bersyukur gitu. Dulu pernah sekitar ya kelas 2 SMA, jadi semua kita kan punya rumah dan ya tiba-tiba waktu itu rumahnya kami sekolah itu terbakar, dan saya rasa itu satu hal yang buat saya tidak bersyukur di waktu itu. Ya mungkin ya satu hari setelah kejadian itu, maksudnya saya masih bertanya, kok Tuhan bisa lakukan kayak gitu, terus kalau sudah begini kami harus mulai dari awal lagi, terus ya banyak. Jadi hal itu yang membuat saya tidak bisa bersyukur. Tetapi melihat lagi bagaimana rencana Tuhan, hal yang membuat saya bersyukur sekarang adalah
dengan kejadian beberapa tahun yang lalu itu tidak membatasi Tuhan menolong kami di dalam keluarga, yang artinya Tuhan sudah sediakan rumah, pokoknya Tuhan sudah sediakan segala sesuatu, meskipun itu dalam tanda kutip ya kita hidup berkecukupan, ya maksudnya ya tidak kurang, atau maksudnya dari satu keluarga kita tidak ikut dia meninggal waktu itu, tapi itu hal yang membuat saya bersyukur ya sampai hari ini. Dan titik lemahnya saya di waktu itu beberapa tahun yang lalu ketika ya maksudnya kehilangan rumah yang sudah gede, maksudnya kita sudah aman terus tiba-tiba hilang kan ya, saya juga masih ya dibilang juga belum terlalu banyak pengalaman, jadi ya hal itu sih yang membuat saya tidak bersyukur. Tapi kembali guru agama saya mengingatkan saya bilang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita Tuhan pasti punya rencana, itu yang buat saya terinspirasi. Jadi sekarang apapun yang terjadi di dalam keadaan baik atau tidak baik, saya tetap bersyukur karena saya tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Nah, luar biasa ya teman-teman, dari cerita Kak Elvita bagaimana dia harus kehilangan rumah, yang tadinya Kak Tias kehilangan keluarga, Kak Meli banyak tugas, Kak Elvita harus kehilangan rumah. Nah, tapi dengan masalah-masalah itu ketika kakak-kakak semuanya bisa mengucap syukur, pada akhirnya ada sesuatu yang lebih baik, ada sesuatu yang terbaik yang telah Tuhan sediakan. Nah teman-teman, kakak-kakak di sini tidak tahu apa yang membuat teman-teman mungkin hari-hari ini tidak mampu mengucap syukur. Mungkin teman-teman mengalami banyak tugas, atau mungkin teman-teman pada akhir-akhir ini ya, mungkin teman-teman harus di rumah mengerjakan tugas dan itu membuat teman-teman bosan. Jangan sampai teman-teman itu membuat teman-teman tidak mampu bersyukur. Jangan sampai itu membuat teman-teman harus bersungut-sungut. Jangan sampai tugas-tugas yang harus teman-teman kerjakan itu juga membuat teman-teman tidak mampu bersyukur. Nah, karena apa? Karena bersyukur itu teman-teman itu sangat baik untuk kita miliki. Setiap kita harus mampu mengucap syukur. Oke teman-teman, ini sharing-sharing kami bersama dengan kakak-kakak di tempat ini. Harapannya melalui sharing ini teman-teman bisa mengambil sesuatu yang lebih baik. Teman-teman tetap mengucap syukur meskipun saat ini mungkin teman-teman harus atau sedang mengalami banyak tugas-tugas, atau teman-teman sedang mengalami sesuatu yang tidak teman-teman inginkan, yang tidak teman-teman harapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi.